Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Setiawan, NIM saya 28924500021, Prodi Manajemen dengan mata kuliah Manajemen Logistik dengan dosen pengampu Ibu Wina Sarikusumangning Tias, SIP, SEMM. Di sini saya akan membawakan materi tentang perubahan yang terjadi dalam organisasi logistik, dalam kurungnya perencanaan dan isu logistik untuk memenuhi tugas UAS saya. Baik, saya akan lanjut ke slide berikutnya. Di slide berikutnya itu ada apa itu perubahan organisasi logistik. Perubahan organisasi logistik merupakan proses penyesuaian sistem pengelolaan logistik agar mampu memenuhi kebutuhan distribusi barang yang semakin cepat, efektif, dan efisien. Perubahan tersebut dilakukan melalui peningkatan infrastruktur, teknologi, sistem distribusi, serta kualitas pelayanan logistik. Faktor yang mendorong perubahan antara lain yang pertama itu tingginya biaya logistik nasional. Yang kedua, perkembangan teknologi informasi. Yang ketiga, persaingan perdagangan global. Yang keempat, meningkatnya kebutuhan distribusi barang. Yang kelima, tuntutan pelayanan yang lebih cepat. Kemudian tujuan dari perubahan antara lain yang pertama menurunkan biaya logistik, yang kedua meningkatkan efisiensi distribusi, yang ketiga mempercepat pengiriman barang, yang keempat meningkatkan daya saing nasional, yang kelima mendukung pemerataan pembangunan ekonomi. Jadi, perubahan organisasi logistik merupakan langkah yang dilakukan pemerintah dan perusahaan untuk memperbaiki sistem distribusi barang. Perubahan ini sangat penting karena logistik menjadi penghubung antara produsen dan konsumen. Dengan sistem logistik yang baik, barang dapat dikirim lebih cepat, biaya operasional menjadi lebih rendah, serta kepuasan pelanggan meningkat. Selain itu, perubahan ini juga bertujuan meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat nasional maupun internasional. Slide selanjutnya, itu ada perencanaan dan isu logistik di Indonesia. Perencanaan logistik. Perencanaan logistik merupakan proses merencanakan pengadaan, penyimpanan, transportasi, dan distribusi barang agar berjalan secara efektif dan efisien. Isu logistik di Indonesia yaitu yang pertama ada biaya logistik masih tinggi, yang kedua itu infrastruktur belum merata, yang ketiga kapasitas pelabuhan terbatas, yang keempat kemacetan dan dwelling time masih tinggi, yang kelima distribusi ke wilayah timur Indonesia belum optimal. Kemudian upaya pemerintahnya itu antara lain yang pertama adanya program tol laut, kemudian yang kedua sistem logistik nasional atau Sisloknas, yang ketiga modernisasi pelabuhan, yang keempat pusat logistik berikat atau PLB, yang kelima digitalisasi pelayanan logistik. Jadi di Indonesia merupakan negara kepulauan sehingga proses distribusi barang memiliki tantangan yang besar. Kondisi tersebut menyebabkan biaya logistik lebih tinggi dibandingkan beberapa negara lain. Oleh karena itu, pemerintah melakukan berbagai perbaikan melalui pembangunan infrastruktur, pelabuhan, dan sistem logistik nasional agar distribusi barang menjadi lebih cepat dan biaya logistik dapat ditekan. Slide selanjutnya itu ada pengertian tol laut. Definisi dari tol laut merupakan program pemerintah untuk meningkatkan konektivitas seluruh wilayah Indonesia melalui jalur laut dengan kapal yang berlayar secara rutin dan terjadwal dari Indonesia Barat menuju Indonesia Timur dan sebaliknya. Tujuan tol laut itu yang pertama mengurangi biaya logistik, yang kedua mengurangi disparitas harga, yang ketiga mempercepat distribusi barang, yang keempat meningkatkan konektivitas nasional, yang kelima mendukung pemerataan pembangunan. Jadi maksud dari tol laut di sini itu tol laut bukan berarti membangun jalan di atas laut, melainkan menyediakan jalur pelayaran yang terjadwal sehingga distribusi barang menjadi lebih efisien. Program ini diharapkan mampu menurunkan harga barang di wilayah Indonesia Timur yang selama ini lebih mahal akibat tingginya biaya transportasi. Selanjutnya ada konsep tol laut. Konsep tol laut ini ada yang namanya Pendulum Nusantara, yaitu tol laut yang menghubungkan 6 koridor ekonomi Indonesia melalui pelabuhan utama.
Yang pertama itu Sumatera dengan sumber daya alam dan energi, yang kedua itu Jawa dengan industri dan jasa, yang ketiga itu Bali dan Nusa Tenggara yaitu dengan pariwisata dan pangannya, keempat Kalimantan dengan pertambangannya, yang kelima Sulawesi dengan pertanian, keenam Papua dan Maluku dengan perikanan dan energi. Jadi melalui konsep pendulum Nusantara ini, distribusi barang dilakukan secara terjadwal sehingga kapal tidak hanya membawa muatan dari barat ke timur, tetapi juga kembali membawa muatan dari timur ke barat. Jadi sebaliknya begitu. Dengan demikian biaya transportasi menjadi lebih efisien. Selanjutnya ada tantangan dan strategi tol laut. Dari tantangan itu sendiri yaitu yang pertama keamanan laut, yang kedua penyeludupan, yang ketiga perompakan, yang keempat ketimpangan pembangunan, yang kelima tingginya biaya logistik. Dari tantangan itu ada strateginya. Yang pertama memperkuat keamanan maritim, yang kedua memperluas diplomasi maritim, yang ketiga modernisasi armada laut, yang keempat pemerataan pembangunan industri. Jadi setelah kita tadi memahami konsep tol laut, kita juga perlu mengetahui tantangan dalam pelaksanaannya. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki wilayah laut yang sangat luas, sehingga pengawasan terhadap jalur pelayaran menjadi tantangan itu tersendiri. Ancaman seperti perompakan, penyeludupan, dan keamanan laut masih menjadi perhatian pemerintah. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah memperkuat keamanan maritim, meningkatkan kerjasama internasional, memperbaiki infrastruktur pelabuhan, serta mendorong pembangunan industri di Indonesia Timur agar distribusi barang menjadi lebih seimbang. Gitu. Di slide selanjutnya ada langkah strategis mendukung tol laut. Yang pertama itu ada memperbaiki kinerja pelabuhan, yang kedua itu meningkatkan backhaul, yang ketiga mengurangi perantara distribusi, yang keempat pembangunan industri Indonesia Timur, yang kelima pembangunan infrastruktur pendukung. Manfaatnya itu yang pertama distribusi lebih cepat, yang kedua harga barang lebih merata, yang ketiga biaya logistik lebih rendah. Jadi agar program tol laut berjalan dengan baik, pemerintah melakukan beberapa langkah strategis. Yang pertama memperbaiki kinerja pelabuhan melalui modernisasi fasilitas bongkar muat dan penyederhanaan birokrasinya. Yang kedua itu meningkatkan sistem hal. Sistem hal di sini yaitu memastikan kapal yang kembali dari Indonesia Timur tetap membawa muatan sehingga biaya operasionalnya dapat ditekan. Kemudian yang ketiga mengurangi jumlah perantara distribusi agar rantai pasok menjadi lebih pendek. Semakin sedikit perantara maka biaya distribusi akan semakin rendah. Selain itu, pemerintah juga membangun industri dan berbagai fasilitas mendukung di wilayah Indonesia Timur agar aktivitas ekonomi semakin berkembang dan distribusi barang menjadi makin merata. Kita slide selanjutnya. Di slide selanjutnya ini ada perbaikan kinerja pelabuhan, upaya pemerintahnya bagaimana ya. Yang pertama itu ada perencanaan jangka panjang, yang kedua modernisasi fasilitas, yang ketiga penambahan kapasitas pelabuhan, yang keempat digitalisasi administrasi, yang kelima pembayaran pajak online, yang keenam kerjasama dengan swasta, yang ketujuh peningkatan kualitas sumber daya manusianya. Jadi di pelabuhan merupakan pusat utama aktivitas logistik karena hampir seluruh perdagangan internasional dan antar wilayah dilakukan melalui pelabuhan maksudnya begitu. Oleh karena itu pemerintah terus melakukan berbagai perbaikan seperti penyusunan rencana pengembangan pelabuhan dalam jangka panjang, penambahan fasilitas bongkar muat, kemudian penggunaan teknologi digital untuk administrasi ekspor impor serta kerjasama dengan sektor swasta dalam pengelolaan pelabuhan. Selain pembangunan fisik, pemerintah juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan sehingga pelayanan di pelabuhan menjadi lebih profesional dan efisien. Dengan adanya perbaikan tersebut diharapkan waktu bongkar muat menjadi lebih singkat sehingga biaya logistik nasional dapat ditekan.
Kemudian di slide selanjutnya ada permasalahan pelabuhan. Yang pertama itu permasalahannya ada di dwelling time tinggi. Yang kedua itu ada kemacetan kapal. Yang ketiga gudang penuh. Yang keempat antrian truk. Yang kelima itu ada administrasi belum efisien. Dampaknya apa sih? Yang pertama itu ada distribusi jadi makin lambat, biaya logistik meningkat, terus produktivitasnya malah menurun. Jadi meskipun perbaikan telah dilakukan, masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi pelabuhan di Indonesia. Salah satunya adalah dwelling time, yaitu lamanya waktu barang berada di pelabuhan sejak dibongkar hingga keluar dari kawasan pelabuhan. Semakin lama dwelling time, semakin besar pula biaya penyimpanan yang harus ditanggung perusahaan. Selain itu, masih sering terjadi antrian kapal untuk bersandar, kepadatan truk pengangkut barang, serta kapasitas gudang yang terbatas. Permasalahan tersebut menyebabkan distribusi barang menjadi lebih lambat dan biaya logistik meningkat sehingga perlu dilakukan pembenahan. Di slide selanjutnya ada efisiensi fasilitas logistik. Kebijakan pemerintah. Yang pertama itu kebijakannya itu Pusat Logistik Berikat atau PLB, yang kedua integrasi pelabuhan dan kawasan industri, yang ketiga Tanjung Priok sebagai hub Asia Tenggara. Manfaatnya dari kebijakan pemerintah ini, yang pertama ada lead time lebih singkat, yang kedua biaya penyimpanan menurun, yang ketiga distribusi lebih cepat. Jadi efisiensi fasilitas logistik dilakukan agar proses penyimpanan dan distribusi barang dapat berlangsung lebih cepat. Salah satu kebijakan pemerintah adalah membangun pusat logistik berikat atau PLB. Selain itu, pemerintah juga mengintegrasikan pelabuhan dengan kawasan industri sehingga jarak distribusi menjadi lebih pendek. Pemerintah juga berupaya menjadikan pelabuhan Tanjung Priok sebagai hub logistik di Asia Tenggara sehingga kapal internasional tidak perlu lagi singgah di negara lain sebelum menuju ke Indonesia. Melalui berbagai upaya tersebut diharapkan waktu pengiriman dapat dipersingkat dan biaya logistik menjadi lebih efisien. Slide selanjutnya ada yang tadi telah disebutkan, itu Pusat Logistik Berikat atau PLB. Jadi Pusat Logistik Berikat atau PLB fungsinya itu yang pertama penyimpanan barang impor, yang kedua penyimpanan bahan baku, yang ketiga penyimpanan barang ekspor. Keuntungan dari PLB ini yang pertama penangguhan bea masuk, yang kedua tidak dikenakan PPN, yang ketiga menghemat devisa, yang keempat mendekatkan gudang ke industri. Jadi Pusat Logistik Berikat atau PLB ini merupakan kawasan pergudangan yang digunakan untuk menyimpan barang impor maupun bahan baku industri sebelum digunakan atau diekspor kembali ke negaranya. Keuntungan utama dari PLB adalah adanya fasilitas penangguhan bea masuk dan pajak sehingga perusahaan tidak perlu langsung membayar ketika barang masuk ke Indonesia. Selain itu, lokasi gudang yang dekat dengan kawasan industri mampu mengurangi waktu pengiriman bahan baku ke pabrik sehingga proses produksi menjadi lebih cepat. Dengan adanya PLB, perusahaan dapat menghemat biaya logistik sekaligus meningkatkan daya saing produknya. Jadi PLB ini sangat bermanfaat bagi negara itu sendiri karena PLB itu lokasi gudang yang dapat menghemat biaya logistik sekaligus meningkatkan daya saing produknya. Kemudian di sini ada efisiensi transportasi. Permasalahan dari transportasi yaitu harga BBM, kemudian kemacetan, yang selanjutnya lagi ada infrastruktur, ada tarif belum standar, dan premanisme. Kemudian solusinya yang pertama itu defensive driving, yang kedua perawatan kendaraan, yang ketiga optimasi rute, yang keempat GPS, yang kelima penggunaan armada yang efisien. Jadi transportasi merupakan komponen biaya terbesar dalam kegiatan logistik. Oleh karena itu efisiensi transportasi sangat penting untuk menekan biaya distribusi. Untuk mengatasi perusahaan dapat menerapkan yang
yaitu ada defensive driving, melakukan perawatan kendaraan secara berkala, memilih rute yang paling efisien menggunakan GPS, serta menghindari muatan berlebih agar konsumsi bahan bakar lebih hemat. Dengan langkah tersebut, biaya operasional transportasi dapat ditekan tanpa mengurangi kualitas pelayanan. Selanjutnya itu ada perbedaan antara armada sendiri atau outsourcing. Armada sendiri itu bisa fleksibel, outsourcing itu tidak perlu investasi. Kemudian ada kontrol penuh dari armada sendiri. Kalau outsourcing itu SDM tersedia, lalu ada investasi tinggi. Kalau outsourcing itu jadwal tergantung vendor. Armada sendiri itu ada biaya perawatan besar, kemudian outsourcing itu kontrol lebih terbatas. Selanjutnya ada pelayanan dan solusi jasa logistik. Ada pengiriman domestik, kemudian pengiriman internasional, selanjutnya ada konsultasi kepabeanan, kemudian ada penyewaan gudang, selanjutnya ada penyewaan kontainer, pengemasan barang, reverse logistik, kemudian merge in transit, dan tracking system. Nah, dari materi yang saya bawakan itu mendapat kesimpulan bahwa perubahan organisasi logistik merupakan langkah penting dalam meningkatkan efisiensi distribusi barang di Indonesia. Program tol laut mampu meningkatkan konektivitas antar wilayah dan membantu mengurangi kesenjangan harga barang. Perbaikan pelabuhan, pembangunan pusat logistik berikat atau PLB, serta efisiensi transportasi juga memberikan kontribusi besar dalam menurunkan biaya logistik nasional. Di era digital saat ini, penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan logistik menjadi faktor penting untuk meningkatkan kecepatan, ketepatan, dan kualitas pelayanan kepada pelanggan. Dengan berbagai upaya tersebut, diharapkan sistem logistik Indonesia semakin maju, mampu bersaing secara global, dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Itu saja presentasi materi yang saya bawakan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.